Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ila hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya sayyidana ya Rasulullah. Salaka syafa'ata yawmal akbar yawma la yanfa'u malun wala banuna illa ma atallaha biqalbin salim. Urusan ila Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Wallahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali, alhamdulillah, masih mengenai bab najasat. Kemarin baru sampai susu ya. Susu itu salah satu dari darah yang tidak najis. Jadi susu itu sebenarnya darah, tapi udah berubah bentuk menjadi cairan berwarna putih, walhasil hukumnya tidak lagi najis. Enggak. Berikutnya yang ke-11 adalah hukmul madhi wal wadi najisani kal bauli fayun qadani al wudu'a. Berikutnya ada hukum madhi dan wadi. Madhi dan wadi. Ini kalau yang ngikutin kajiannya terus menerus, itu sudah pernah saya jelaskan apa itu madhi, apa itu wadi ya. Madhi itu yang keluar kalau kita lagi warming up dengan pasangan ya. Saya harus sensor kalimatnya karena ketika dimasukkan di YouTube ternyata ada aturan 18 tahun ke atas akhirnya muncul. Ketika proses warming up dengan pasangan, keluar cairan bening namanya madhi. Kalau wadi namanya cairan yang keluar ketika kita sangat kelelahan. Biasanya ini terjadi pada orang-orang atau pria yang sudah masuk kategori usia sepuh. Baru biasanya akan keluar cairan tersebut. Maka kedua cairan ini hukumnya najis. Kalau hukumnya najis berarti ketika keluar cairan tersebut membatalkan wudhu. Sebenarnya ini sudah disampaikan pada bab wudhu, juga pada bab kemarin di masalah furudul ghusli atau mujibatil ghusli. Sebenarnya sudah dijelaskan. Yang ke-12, hukmul maniyyi fihi salasatu aqwalin. Yang ke-12, hukum sperma. Apakah hukumnya semuanya suci atau ada yang najis? Apakah hukum sperma manusia itu suci atau najis? Sekarang kalau hukum sperma manusia itu suci, apakah sperma ayam suci? Apakah sperma kambing suci? Maka kita akan bahas maniyu jami'il hayawanati tahirun illa maniyal kalbi wal khinzir. Seluruh sperma, ini pendapat pertama ya. Pendapat pertama, seluruh sperma hewan
hukumnya suci. Sperma kambing, sperma kebo, sperma sapi, sperma bebek, sperma ayam, sperma semut, semuanya hukumnya suci. Illa maniyal kalbi wal khinziri, kecuali spermanya anjing dan babi. Kalau sperma anjing dan babi baru najis. Pokoknya dalam mazhab Syafi'i, semua yang kaitannya sama anjing sama babi itu rata-rata najis. Nah, kalau spermanya kodok suci kata mazhab Syafi'i. Kalau spermanya beruang suci, spermanya ayam suci. Yang penting bukan spermanya anjing dan babi. Wa far'i ahadihima, atau keturunan dari salah satunya. Sudah saya jelaskan kemarin. Wa huwa qaulul Imamin Nawawi wa huwa al-mu'tamad, yang mengatakan seluruh sperma hewan itu adalah suci kecuali anjing dan babi adalah pendapatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi muridnya Imam Syafi'i. Memang dalam mazhab Syafi'i itu pasti bakal kita temukan perbedaan pendapat. Maka saya bilang dari awal, jangankan kita berbeda mazhab, dalam satu mazhab pun, masih dalam ruang lingkup mazhab Syafi'i pun, kita akan pasti temukan perbedaan. Maka ini yang pertama nih, pendapat Imam Nawawi. Nah, pendapat Imam Nawawi ini yang dijadikan mu'tamad, yang dijadikan patokan atau yang dijadikan pegangan. Yang kedua, maniyul adami tohirun wa maniyu ghairihi najisun wa huwa qaulu al-imam ar-Rafi'i. Pendapat kedua, pendapat Imam Rafi'i. Jadi ada dua pendapat, ada Nawawi, ada Rafi'i. Pendapat Imam Rafi'i, yang suci mah cuman sperma manusia. Selain sperma manusia hukumnya najis. Kalau pendapat Nawawi, semua sperma suci kecuali anjing babi. Kalau pendapat Imam Rafi'i, semua sperma najis kecuali sperma manusia. Itu bedanya. Ya. Terus kita pakai yang mana? Ada pendapat mengatakan idza talafan Nawawi war Rafi'i quddiman Nawawi. Kalau berselisih paham antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka kita dahulukan pendapat Imam Nawawi. Maka tadi saya katakan pendapat Imam Nawawi itu yang mu'tamad, yang dijadikan pegangan oleh para ahli fikih. Pendapat ketiga, maniyul adamiyyi wa maniyu kulli hayawanin ma'kulin tohirun wa maniyu ghairil ma'kuli najisun. Pendapat yang ketiga, sperma manusia, sperma hewan yang halal dimakan hukumnya suci. Di luar itu hukumnya najis. Ayam, kebo, sapi, onta, bebek, ikan yang halal dimakan spermanya suci. Tapi kalau udah masuknya ke kodok, apalagi yang haram, ular, apalagi macan, kucing, itu spermanya berubah, hukumnya menjadi najis. Pokoknya kita balik lagi ikut pendapat Imam Nawawi aja. Tadi yang enak di awal, semua sperma itu suci kecuali spermanya anjing dan babi. Enak jadi ngingetnya. Ya. Jadi kalau tiba-tiba di tangan kejatuhan sperma kucing, ini apa ya, najis apa suci? Najis apa suci? Karena ikutin pendapat Imam Nawawi, kecuali kalau kena sperma anjing baru. Yang ke-13, hukmul baiti, hukum telur. Nah, telur hukumnya apa telur? Tohirun idza kana min hayawanin tohirin. Telur itu hukumnya suci
Telur itu hukumnya suci kalau dari hewan suci, walau ghairu makulin, walaupun hewannya nggak dimakan. Walau rosat auqaat bahimatun baidun, sekalipun ketika kemudian hewan itu muntah, kemudian muntahnya keluar telur. Fa in kana mutasalliban bihaitsu takunu fihi quwwatu khurujil farji wa huwa mutanajjisun yathuru bil ghusli la najisun. Nah, ini telur. Semua telur itu hukumnya suci. Saya mengatakannya suci, bukan halal. Semua telur hukumnya suci. Telur bebek, telur ayam, telur apalagi yang ada telur ular, telur buaya, telur cecek, telur yang keluar itu hukumnya suci. Walau ghairu makulin. Nah, di sini nih dijelaskannya walaupun itu hewannya nggak bisa dimakan. Kayak cecek nggak bisa dimakan, ular nggak bisa dimakan, kodok telur ya, ya kodok nggak bisa dimakan. Walaupun dia nggak bisa dimakan, misalnya ada yang ngantongin telur kodok nih, telur kodok dikantongin di baju, suci hukumnya. Tapi kan nggak boleh dikonsumsi, hanya sekedar suci. Maka kita harus punya rumus utama di atas. Semua yang suci tidak melulu halal. Semua yang suci tidak melulu halal. Jadi halal dan suci ada kaitannya enggak? Ada. Karena setiap yang halal pasti suci. Tapi tidak semua yang suci itu halal. Nah, itu pengambilan kesimpulannya, jangan sampai salah. Jangan sampai kemudian ini mah suci berarti halal, nggak bisa. Karena yang halal pasti suci, tapi kalau yang suci belum tentu halal. Kucing suci nggak? Kalau kita belajar kemarin, suci. Ya, selama bulunya nggak bisa dari badannya. Kita sholat ngegendong buaya, boleh nggak? Boleh. Anak buaya kita gendong-gendong. Orang buayanya suci. Yang najis itu cuman anjing sama babi. Permasalahannya boleh nggak makan buaya? Nggak boleh, karena buaya, kucing mah cuman kena hukum suci doang, nggak kena hukum halal. Kok gitu? Iya, emang begitu. Ya. Apa buktinya yang suci belum tentu halal? Batu kolar. Batu kolar tahu? Halal nggak? Suci nggak? Suci. Boleh nggak dikonsumsi? Nggak boleh. Makanya setiap yang suci belum tentu halal. Tapi setiap yang halal sudah pasti suci. Jangan salah ambil kesimpulan dari sebuah statement. Kalau salah bisa bahaya, ntar masuk ke penjara. Ya. Jadi yang terakhir, yang tadi itu apa? Telur semuanya suci. Telurnya, cangkangnya maksudnya. Tapi isinya yang bisa didadar, yang bisa direbus, enggak semuanya. Hanya telur-telur yang dari hewan halal dimakan. Kalau telur cecek, telur ular, telur buaya, telur beruang misalnya, nggak boleh. Itu mah udah nggak boleh dikonsumsi. Ya, cuman hukum suci doang. Ke-14. Ini yang penting ini, yang sering ketemu kita nih. Hukmu rutubati farjil mar'ati. Hukum basahnya alat kelamin perempuan. Alat kelamin perempuan itu mengeluarkan cairan banyak. Haid, nifas, istihadoh, air seni, air sperma, sama rutubah. Bisa keputihan, bisa madhi. Bisa keputihan, bisa madhi, seperti laki-laki. Mana yang suci, mana yang najis? Darah mah udah pasti najis tuh. Haid, istihadoh, nifas itu udah pasti najis. Air seninya udah pasti najis. Sekarang kalau rutubahnya kayak madhinya, najis enggak? Atau kayak keputihannya, apa hukum keputihan di perempuan? Ayah,
Ini aku keputihan lagi, ada di CD, ada di underwear. Ganti underwear enggak ya? Oh, ganti kayaknya ini. Jadi perempuan pas masa subur kudu ganti CD berkali-kali. Maka kita lihat supaya kita bisa ngajarin istri apakah keputihan itu najis atau enggak. Kalau madhi mah, kalau madhi apa madhi? Yang tadi sama-sama laki-laki tuh apa yang keluar ketika warming up, madhi, wadi, kecapean. Itu mah apa namanya sama seperti madhinya laki-laki. Apa madhinya laki-laki hukumnya? Nah, najis. Wahia ma'un abyadu mutaraddidun bainal madhi wal araq. Tuh. Ini mah kita yang lagi bahas adalah cairan putih yang mirip dengan madhi dan araq, yang mirip dengan madhi dan keringat. Kan berarti bukan madhi. Ya. Kalau madhi mah hukumnya sama kayak laki-laki, apa hukumnya? Najis. Yakhruju min dhahirin wa batini farjil mar'ati. Keluar dari area luar dan area terdalam kemaluan perempuan. Kita sebut saja itu keputihan. Berarti apa hukum keputihan? Maka akan muncul 3 pendapat. Nah, hebatnya kitab ini itu nggak saklek satu pendapat. Semuanya dikemukakan. Kayak tadi, najis semua. Yang najis anjing babi doang. Yang najis yang nggak dimakan doang. Nah, begitupun masalah keputihan. Kitab ini secara ilmiah menjelaskan pendapat dari beberapa ulama. Ini yang membuat kita satu step lebih cerdas daripada orang yang hanya ngaji satu pendapat doang. Rada saklek kalau orang ngaji cuma ngikutin satu pendapat doang. Yang pertama, tohiratun qot'an. Suci mutlak. Keputihan tuh enggak najis, suci. Wahia ma takhruju mimma yajibu ghusluhu fil istinja wa huwa ma yadhharu 'inda julusiha. Keputihan itu suci mutlak ketika keluarnya itu dari yang wajib dibasuh ketika istinja, yaitu yang kelihatan ketika dia nongkrong duduk. Kalau perempuan itu mana wajib diceboknya, mana wajib dibersihkannya ketika cebok, mana? Kalau laki-laki kan kelihatan. Yang wajib dibersihkan ketika cebok habis pipis adalah, mohon maaf, zakarnya, batangnya. Itu yang wajib dibasuh. Tapi kalau perempuan mananya, apakah area luar atau area dalam? Maka batasan luar dan dalam pada kemaluan wanita adalah dilihat ketika dia duduk nongkrong. Ketika dia duduk nongkrong itu terlihat, maka itu yang wajib dibasuh ketika istinja. Kalau cairannya keluarnya dari yang wajib dibasuh ketika istinja, maka itu hukumnya suci, qot'an, qot'i, mutlak suci. Pendapat pertama, suci pokoknya. Yang kedua, najisatun qot'an, najis. Wahia ma takhruju min wara'i batinil farji wa huwa ma la yasiluhu dzakarul majami'. Yang kena hukum najis kalau cairannya itu keluar dari daerah paling dalamnya kemaluan perempuan, yaitu daerah yang tidak bisa disentuh oleh kemaluan laki-laki ketika berhubungan seksual, ketika berhubungan suami istri. Gak bisa sampai nih, udah paling dalam aja, cairannya keluar dari situ, hukumnya najis. Kenapa? Karena berpotensi bercampur dengan madhi, berpotensi bercampur dengan air pipis, air seni. Maka kalau salurannya sama seperti saluran air pipis atau saluran air madhi, maka hukumnya najis. Maka kita nih jadi orang Islam tuh harus ngerti ilmu kedokteran tuh begini. Coba dok, keputihan tuh keluarnya dari selaput yang mana? Dari jaringan kemaluan yang mana? Oh, dari sini jaringan terluar, epidermis lah apalah kalau bahasa biologinya. Kalau dari situ, oh berarti suci.
Kalau ternyata enggak, cairan keputihan perempuan itu karena ada hormon yang tinggi keluar dari daerah-daerah dalam, najis berarti. Nah kita kudu tanya ke dokter, ini cairan keputihan keluarnya dari mana? Pendapat ketiga, tohiratun alal asoh wahiyya ma takhruju mimma la yajibu ghusluhu wa yasiluhu zakarul majami, suci jika keluarnya itu dari yang tidak diwajibkan dibasuhnya ketika cebok, dan zakar itu bisa sampai mentok ke dalamnya, bisa bersentuhan dengan tempat keluarnya. Maka kalau keluarnya itu dari daerah dalam yang gak wajib ketika cebok, tapi zakar mampu menyentuhnya ketika berhubungan suami istri, itu hukumnya suci. Maka kalau kita ambil kesimpulan dari tiga pendapat ini, secara umum ulama itu mengatakan keputihan hukumnya suci. Kenapa? Kok harus suci? Kenapa kok harus lebih condong ke suci? Bukan ke najis, Pak. Keputihan mah nggak bisa dikontrol, nggak bisa dia mah. Bener Bu, keputihan nggak bisa dikontrol, tahu-tahu keluar aja. Beda sama pipis. Pipis bisa kita kontrol kapan kita pipis, kapan kita nggak pipis, kecuali yang bapak-bapak kerannya udah rada selek, yang kudu ditambel make apa namanya solatif ya. Kalau yang masih normal kan bisa kita tahan. Begitupun masalah keputihan. Kalau keputihan mah tahu-tahu orang itu copot pakaian dalam ada cairan putih-putih seperti kelapa parutan, dia nggak sadar itu kapan keluarnya. Coba kalau misalnya itu jadi najis nih, keluarnya lagi sholat, habis sholat kemudian periksa daleman, di dalemannya ternyata ada cairan. Wah, kasihan dong perempuan. Maka dari situ ulama fikih berkesimpulan secara umum, keputihan mah hukumnya suci karena di luar kontrol ataupun di luar kendali manusia. Pak, madhi juga kan di luar kendali manusia. Kata siapa? Madhi, cairan-cairan pelumas sebelum berhubungan, emang di luar kontrol manusia. Bisa dikontrol itu mah. Anda kalau tidak, mohon maaf, merasa terangsang tidak mungkin keluar madhi, kan bisa dikontrol. Semua yang bisa dikontrol maka hukumnya najis ilal mani, kecuali mani. Karena, saya ulangi lagi, karena keputihan mah tidak bisa dikontrol, maka keputihan secara umum hukumnya suci. Jadi kalau ada istri lagi keputihan, Pak saya keputihan gimana, najis apa enggak? Pas saya ngaji hukumnya suci, tapi enggak boleh dikonsumsi. Iya, nggak boleh jadi campuran kelapa muda, nggak boleh. Ya, ya orang cuci doang, bukan halal ya. Nah itu yang sering kita temukan di dalam hubungan keluarga. Ya, ini pendapat yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama, itu ulama fikih ngasih option ke kita supaya kita bisa memilih tergantung situasi dan kondisi. Yang ke-15, aksamun najasatil ma'fuwi anha